Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Satria Yoga Syahputra. We are from group 2. This time we will read 20 unicorns of the Italian country. Number 1 atau nomor satunya yaitu jangan menolak makanan pemberian dari nenek. Jadi orang Italia itu dia paling pantang untuk menolak pemberian dari nenek. Yang kedua, harus minum kopi setelah makan siang. Orang Italia itu punya kebiasaan atau keunikan seperti itu. Jadi setiap habis selesai makan siang mereka harus minum kopi terlebih dahulu. Yang nomor 3, gunakan gerakan tangan saat berkomunikasi. Mereka biasanya menggunakan gerakan tangan untuk mulai percakapan dengan orang lain. Jadi mereka tuh setiap ingin memulai pembicaraan dengan orang lain yaitu dengan menyapa menggunakan isyarat tangan gitu. Yang keempat, kegiatan tradisional di daerah tempat mereka diadakan. Salah satunya para nelayan di pelabuhan Aci Trezza dekat Catania melakukan perburuan ikan toda yang lucu setiap bulan ini. Jadi di tempat mereka ada kayak tradisi yaitu menangkap ikan. Itu tuh dilakukan setiap tahunnya. Kemudian yang kelima, gaya busana. Orang Italia itu hanya menggunakan sendal jepit, hanya digunakan pada saat berada di pantai. Jika kamu pergi ke tempat lain, ada baiknya kamu menggunakan sepatu atau sepatu sandal. Jadi di Italia penggunaan sendal itu ya paling-paling hanya untuk pergi ke pantai saja. Kalau kayak ke mall atau untuk beribadah sebagainya mereka lebih menggunakan sepatu. Kalau kita kan di Indonesia pasti menggunakan sendal itu hal yang biasa gitu kan. Lalu yang keenam, etika makan. Di Italia, orang yang mengajak atau mengundang makan di restoran adalah orang yang membayar makanan tersebut. Jadi kalau ada yang mengundang berarti dia yang akan membayar. Yang ketujuh, etika saat berbisnis. Meskipun ketepatan waktu bukanlah hal yang penting pada saat jamuan, makan atau pesta, tapi ketepatan waktu adalah hal yang harus kamu perhatikan jika kamu sedang dalam pertemuan bisnis. Jadi di Italia itu orang yang misalnya dalam berbisnis telat, maka dia tuh langsung dianggap kayak tidak serius dalam menjalani bisnisnya. Yang kedelapan, yaitu bertamu ke rumah. Jika kamu berencana untuk mengunjungi rumah teman, pastikan kamu datang terlambat 15 atau sampai 30 menit dari jadwal untuk memberikan waktu bagi tuan rumah untuk mempersiapkan makanan atau acara di rumah tersebut. Jadi kalau misalnya di Italia tuh dia pengen berkunjung ke rumah temannya, dia tuh harus ngabarin dulu 15 sampai 30 menit baru dia datang ke situ. 9. Italia adalah memasak nasi tanpa mencuci berasnya terlebih dahulu. Jadi di Italia itu punya kebiasaan yang unik, yaitu mereka setiap mau memasak nasi, mereka tidak mencuci berasnya. Jadi mereka langsung dimasak gitu. Sedangkan di Indonesia saja kan pasti dia bakal dicuci dulu baru dimasak. Kemudian yang 10, makan nasi pakai garpu. Ya, orang Italia makan hanya menggunakan pisau dan garpu. Mereka menggunakan sendok hanya ketika makan sup atau menu berkuah lainnya. Jadi di Italia kalau mereka makan itu hanya menggunakan sendok dengan garpu, tidak menggunakan sendok seperti di sini. Kalau menggunakan sendok itu hanya untuk saat makan sup-sup atau makanan yang berkuah saja. Kalau tidak berkuah, mereka tidak akan memakai sendok. Itulah 10 keunikan dari negara Italia. 10-nya lagi akan dipaparkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Musaddad. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai keunikan yang ada di Italia. Yang ke-11 yaitu etika berbisnis. Meskipun ketetapan waktu bukanlah hal yang penting pada saat jamuan makan ataupun pesta, tapi ketetapan waktu adalah hal yang harus kamu perhatikan jika kamu sedang dalam pertemuan bisnis. Yang ke-12 yaitu bertamu ke rumah. Jika kamu berencana untuk mengunjungi rumah temanmu yang ada di Italia,
pastikan kamu datang terlambat 15 menit sampai 30 menit dari jadwal. Hal ini untuk memberikan waktu bagi tuan rumah untuk mempersiapkan makanan ataupun acara di rumahnya tersebut. Dan selanjutnya yang ke-13 yaitu orang Italia memasak nasi tanpa mencuci berasnya terlebih dahulu. Katanya kan kalau di Indonesia kalau nggak bersih nyuci beras nasinya cepat basi. Kalau di Italia itu enggak, mereka memasak nasi seperti memasak di pesta-pesta, langsung saja dimasuk ke dalam tempat memasak dengan kantong-kantongnya. Yang ke-14 yaitu makan nasi pakai garpu. Orang Italia makan hanya menggunakan pisau dan garpu. Mereka menggunakan sendok. Sendok itu ketika ingin makan makanan yang berkuah seperti sup, mie kuah dan sebagainya. Yang selanjutnya yang ke-15, di Indonesia biasanya membeli kado untuk seseorang dilakukan secara sendiri-sendiri. Hal ini berbeda dengan orang-orang Italia. Jadi mereka orang Italia itu suka patungan kalau mau ngasih hadiah ataupun sesuatu kepada seseorang. Yang selanjutnya yang ke-16 yaitu di Indonesia biasanya saat bangun tidur kan orang-orang akan langsung pergi ke kamar mandi. Yang mereka lakukan adalah mencuci muka, mandi dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan orang Italia. Mereka saat bangun mereka langsung sarapan. Selanjutnya yang ke-17 yaitu di Italia orang-orang Italia itu hanya sarapan dengan hal-hal yang manis. Kalau orang Italia itu biasanya hanya sarapan secangkir espresso dan roti atau biskuit-biskuit. Biasanya mereka juga kerap menyantap roti menggunakan selai dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-18 yaitu mereka suka membiarkan telepon. Walaupun orang Italia itu terkenal suka datang lewat waktu ataupun lambat, tapi jangan sesekali kamu datang lebih belakang dari mereka, dikarenakan mereka akan membiarkan telepon kamu walaupun berdering berkali-kali. Jadi bila terjadi artinya rekan kamu sudah berada lebih dahulu di tempat janjian tersebut. Kebiasaan ini biasanya mereka sebut squillo. Yang selanjutnya yang ke-19, mereka itu suka mengkritik bagaimana cara orang makan. Kalau di Indonesia makannya kan ada yang pakai tangan, ada yang pakai sudu, itu mereka suka mengkritik. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-20, orang Italia itu tidak tertarik untuk mengantri. Biasa mereka itu kalau mau pesan apa sesuatu itu mereka menyerobot aja, nggak ada ngantri-ngantri baris-baris kayak di Indonesia, tak ada. Itulah perbedaannya sama Indonesia. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai keunikan yang ada di Italia. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.